Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaatnya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Allah kita setia, tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu good news yang akan dibacakan oleh Ibu Esther. Hukum paradoks. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Paradok diterjemahkan sebagai melawan asas atau bertentangan dengan keadaan yang seharusnya menurut akal dan pemahaman manusia. Seringkali kita berhadapan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kedengarannya aneh dan janggal serta tidak masuk akal manusia. Seringkali ayat tersebut membingungkan. Namun, di balik ketidakmengertian manusia, Allah sedang memberikan suatu pelajaran yang mendalam dan justru mengandung kuasa. Ketika manusia mengalami berbagai-bagai pencobaan, seharusnya manusia bersedih. Sedangkan firman Allah mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Ketika manusia ditampar, manusia seharusnya membalas. Namun, firman Allah mengatakan, beri pipimu yang lain untuk ditampar. Matius 5 ayat 39. Kalau seorang ingin bajumu, manusia bilang tidak bisa. Firman Tuhan Allah mengatakan, serahkan juga jubahmu. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-40. Ketika manusia kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya, manusia berpikir, matilah saya. Sedangkan firman Allah mengajarkan, bernyanyilah dan pujilah Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Bagaimana engkau bersikap ketika salah satu kejadian tersebut di atas dialami dalam kehidupanmu? Apakah dengan cara manusia engkau menanggapinya atau dengan cara Allah? Cara Allah pasti bertentangan dengan caramu. Siapkah engkau menghadapinya dengan kehendak Allah yang seringkali tidak masuk akal itu? Berbahagialah Anda yang memilih cara Allah dan bukan caramu. Sebab setiap pribadi yang melaksanakan caranya akan melihat hasilnya. Sebaliknya, dengan cara manusia, Allah akan frustasi dan kecewa. Tidak seorang pun yang dapat menyesali. Masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Andalkan cara Allah. Dengan berpikir negatif, khawatir, gelisah, takut, muram, apalagi marah kepada Tuhan, Anda pasti tidak akan melihat jalan keluar dan pasti persoalan Anda tidak akan selesai. Dengan pikiran Allah, Anda akan bersorak, memuji, memberkati, menolong, mengalah, dan akibatnya Anda akan melihat kemenangan yang gilang gemilang. Pakailah cara Allah yang seringkali tidak masuk akal, tetapi justru amat jitu dan berhasil. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari demi hari, Dia terus memberi kekuatan kepada kita. Apapun tantangannya, apapun situasi yang sedang kita hadapi ini, percayalah, Dia tetap mengasihi kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita percaya hadirat Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan tempat. Dia setia, Dia hadir dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keluarga-keluarga kita. Maka dari itu mari kita tinggikan Dia, mari kita puji namanya, kita agungkan namanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus.
Tuhan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kau Yesus sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku adukan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari katakan, semua kemuliaan bagimu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. sekali lagi katakan, ku mau memujimu Yesus. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu Yesus, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima
Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Segala pujian hanya layak bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta. Bahkan segala yang terjadi saat ini dalam kehidupan kami, kami percaya Engkau yang pegang kendali. Engkau akan mengangkat kami, bawa kami untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang tidak pernah kalah. Sebab Dia Tuhan yang sanggup menolong kita, mengangkat kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama dengan yakin dan percaya katakan bahwa kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebab ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. iblis dikalahkan Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. katakan sekali lagi, Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang pemenang sebab Tuhan Yesus beserta kita. Seperti apapun kondisi, tantangan yang ada dalam hidup kita, percayalah Tuhan Yesus sanggup memberi kekuatan, pertolongan bagi kita. Amin. Maka dari itu mari kita yakin, percaya, katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan, Kita lebih dari pemenang. 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 sekali lagi lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja.
setia. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia Allah yang setia. Tidak pernah dia meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia selalu beserta kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kami perlu Engkau. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Engkau Allah yang setia.
yang tak pernah meninggalkan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Oh, segala pujian bagimu, oh Yesus Tuhan, Engkau pengharapan kami. Oh haleluya. Oh mari katakan, Kau tunjukkan kasih. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, Engkau setia, Kau sediakan semua yang kami perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari dengan percaya katakan, Kau tunjukkan kasih. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau baik, yang ku perlu. Engkau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, oh, oh. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa dahulu saat ini sebelum kita boleh merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, biarlah Tuhan pada pagi hari ini, Bapa kami mohon berkat pimpinan roh-Mu Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, bahkan di saat-saat yang tidak mudah Tuhan, saat-saat yang sulit, saat-saat yang penuh dengan tekanan, pergumulan, tantangan, rintangan. Tapi kami Tuhan percaya bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu akan tetap selama-lamanya. Itulah Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami semua pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, biarlah pada pagi ini semua Tuhan boleh menerima kekuatan, menerima penghiburan, menerima pengharapan Tuhan, bahwa di dalam Engkau Tuhan selalu ada harapan, ada jawaban Tuhan. Bapa, sebab itu biarlah berkenan Kau hadir melalui setiap firman Tuhan saat ini yang disampaikan, memberi kekuatan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Salam dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, kita tetap
ada di dalam sebuah pengharapan. Kita tahu bahwa di minggu-minggu ini, di hari-hari ini, banyak hal yang membuat kita menjadi tertekan, berbagai macam mungkin masalah yang dihadapi, terlebih lagi untuk masalah pandemi yang berhubungan dengan kesehatan, ya. Bagaimana kita tahu bahwa semua saat ini membuat hal-hal yang menjadi tertekan, khawatir, cemas, bahkan hal-hal yang membuat kita menjadi takut, ya, gelisah, apalagi ketika kita mengalami, ya, hal-hal itu datang di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Sungguh semua itu menjadi sebuah hal yang bisa melelahkan, bahkan membuat kita bisa menjadi terpuruk. Tapi jemaat yang Tuhan kasihi, kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, ya. Nanti kita sebentar akan perjamuan kudus. Kita percaya orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, hidup kita ini, milik kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita tetap semangat. Kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membela di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keluarga kita pada saat ini. Masalah apapun, pekerjaan, usaha dalam keluarga, bahkan dalam segala hal kesehatan, sakit penyakit yang mungkin melanda pada saat ini. Tapi biarlah pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan yang kita mau dengar ini boleh memberi kekuatan buat kita semua. Amin. Temanya mungkin tidak asing, ya. Temanya tidak asing, yang berbicara jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut imanmu. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan buka firman Tuhan, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sembuhlah hambanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, ketika kita mendengar ini, ya, ketika seorang perwira dikatakan pulanglah, ya, jadilah menurut apa yang engkau percaya. Maka perwira itu pulang dan sembuhlah hambanya. Cerita di atasnya kita tahu bahwa dia mempunyai seorang hamba, ya, mempunyai seorang hamba yang sakit, ya, parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan dia adalah seorang perwira, ya. Dan ketika dia tahu Yesus, dia hanya memohon untuk kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ingin datang ke rumahnya, menghampirinya, ya, kalau nanti kita baca firman Tuhannya. Perwira ini hanya mengatakan tidak layak, ya, untuk datang ke rumahnya. Tapi perwira ini berkata, asalkan engkau berkata saja, asalkan kau berkata saja, aku percaya bahwa hambaku ini akan sembuh. Nah, perwira itu berbicara kepada Tuhan Yesus demikian. Jemaat yang Tuhan kasihi, lalu perwira itu berkata, aku juga ini adalah seorang hamba, aku punya atasan, dan di bawahku juga ada prajurit, ya. Dia berkata, perwira ini kepada Tuhan Yesus, karena kalau aku berkata kepada prajuritku, pergi maka dia akan pergi, datanglah maka dia akan datang, dan ketika kerjakanlah sesuatu maka akan dikerjakan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, perwira ini berkata kepada Yesus, seolah berkata, cukuplah Tuhan, engkau katakan, kalau engkau katakan sembuh, udah cukup, aku percaya pasti sembuh. Begitu. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita belajar satu hal,
ya untuk kita belajar percaya. Dan percaya ini saya mengambil sebuah pengertian tentang sebuah otoritas. Otoritas itu adalah sebuah kuasa, ya, sebuah kuasa yang sanggup menghentikan, yang sanggup menggerakkan, yang sanggup mengubahkan, yang sanggup mengadakan. Nah, itu otoritas, itu kuasa, ya, kuasa itu. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita masih ingat mungkin kalau kita ada di dalam lalu lintas, ya, yang sedang macet, dan akhirnya polisi turun tangan. Dan ketika polisi turun tangan, dia mulai mengatur, mungkin yang arah sebelah sana katakan stop, berhenti, berhenti, ya. Dan kemudian dari sini katakan stop, berhenti, berhenti, tidak ada yang bergerak. Ketika katakan dari sana maju, maka akan maju bergerak, ya. Dan katakan stop, maka stop. Yang di sini suruh maju, maka maju, ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, itu adalah otoritas, ya, yang melekat kepada seorang yang memiliki jabatan seorang polisi, ya. Tapi bagaimana kalau bukan seorang polisi, ya, di jalan katakan stop, ya, kendaraan pasti akan lewat terus. Siapa ini berani-berani ngatur dan lain sebagainya, mungkin seperti begitu, ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kita belajar tentang sebuah otoritas. Otoritas itu berbicara tentang sebuah kuasa yang sanggup mengubahkan sesuatu. Dan ini Yesus sedang mengajarkan, bahkan Yesus mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, aku belum pernah melihat iman sebesar ini. Sebesar apa? Ya sebesar itu, perwira ini. Ketika Tuhan Yesus mau datang, jangan datang, nggak usah datang. Cukup saja engkau katakan sesuatu, aku percaya akan terjadi, kata perwira itu. Itu hal yang luar biasa. Jemaat, hal ini bukan yang mudah kita untuk belajar ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, tidak semudah itu kita mendengar firman Tuhan ini, kita mengaminkannya. Ya, terkadang iman ini melewati sebuah hal-hal yang menakutkan. Daniel masuk lubang singa, lolos sih, tapi waktu Budi masukkannya, ya, secara manusianya pasti bergejolak, tapi Daniel percaya bahwa Tuhan akan tolong. Ketika Sadra, Mesa, Abednego akan dimasukkan ke dapur api, itu hal yang menakutkan. Sampai-sampai Sadra, Mesa, Abednego, ini hal luar biasa. Sekalipun Allah yang kami sembah enggak menolong kami, ketahui Tuhan Rajaku, kami enggak akan menyembah patung Tuhan Raja. Satu konsisten, satu komitmen yang luar biasa kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. Sekalipun Tuhan yang kami sembah gak menolong kami. Saya pikir jemaat yang Tuhan kasihi, di saat-saat seperti ini, pandemi pada saat ini, ada hal-hal yang mungkin yang membuat kita menjadi cemas, khawatir, bahkan membuat kita menjadi takut. Ketika kita menghadapinya, ketika kita mengalaminya. Apakah Tuhan akan tolong saya? Apakah Tuhan akan bela ekonomi saya, keluarga saya, kesehatan saya? Ya, sekarang sedang begitu sangat menekan. Apakah kita masih bisa percaya kalau kita mengalaminya? Bahkan ketika Tuhan seolah-olah jauh, ketika seolah-olah Tuhan tidak menolong, bahkan sampai detik-detik akan masuk dapur api. Sadra, Mesa, Abednego sudah berpikir habislah, tapi dia komitmen, dia tetap percaya kepada Tuhannya. Jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada saat ini kita terus berdoa, berharap dan percaya dan minta kekuatan kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak mampu berdiri.
Tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak mampu berjalan ke depan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu tetap teguh di dalam Tuhan. Mari jemaat yang Tuhan kasihi. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengatakan jadilah menurut imanmu. Itu di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 ketika seorang perwira itu mengatakan, Tuhan cukup engkau berkata saja, aku percaya hambaku akan sembuh. Biar pagi ini juga kita berkata, Tuhan cukup engkau berkata saja Tuhan, aku percaya bahwa engkau akan lakukan sesuatu dalam hidupku, sakit penyakitku, ekonomiku, keluargaku. Jemaat yang Tuhan kasihi, Raja Daud dia bermazmur, dalam kitab Mazmur tertulis, ketika aku memandang sekelilingku gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, gunung-gunung masalah, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung sakit penyakit. Kita berkata, Tuhan, engkaulah pertolonganku. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, jangan menjadi patah semangat. Ya, kau tetap terus berharap mungkin di tengah segala sakit penyakitmu, di tengah segala masalah pekerjaan dan usahamu. Engkau berkata, Tuhan, engkaulah pertolonganku di balik semua gunung-gunung masalah persoalan ini. Yang terakhir jemaat yang Tuhan kasihi. Jadi yang pertama kita belajar tentang sebuah otoritas. Jadi otoritas ini perlu kita gunakan. Kita gunakannya dengan cara gimana? Dengan cara kita belajar menaruh total percaya kita kepada Tuhan. Seperti seorang perwira ini percaya. Tuhan, katakan saja sesuatu, aku percaya terjadi. Kita juga seperti demikian. Otoritas, Tuhan itu memiliki sebuah otoritas. Makanya dikatakan ya, Tuhan itu El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia yang sanggup melakukan dengan segala perkara, dia maha kuasa. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kita berserah kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Ya, dengan otoritas Tuhan miliki itu, maka segala perkara dapat ditangani oleh Tuhan. Tuhan akan turut campur tangan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan membela. Ya, dan otoritas ini juga sebenarnya Tuhan berikan ya kepada kita. Mintalah di dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Itu Yesus katakan. Jadi ketika segala masalah persoalan datang, kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Belum melihat hasilnya, kita berdoa lagi, Tuhan, aku menyerahkan masalahku, pergumulanku, ekonomi Tuhan, usaha, pekerjaan anak-anakku Tuhan, orang tua Tuhan, bahkan anak-anak yang masih studi. Wah, jemaat katakan, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang Yesus ajarkan. Mintalah di dalam namaku, di dalam firman Tuhan katakan, maka akan diberikan kepadamu supaya penuhlah sukacitamu. Yesus mengajarkan satu hal, mintalah di dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu supaya kamu bersukacita. Ketika kita minta tubuh kita disehatkan, disembuhkan, dan ketika kita sembuh, maka kita bersukacita. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, kita akan senang kalau kita melihat ada yang sakit. Mungkin anak kita sakit, kita akan merasakan ada satu beban ya, merasakan tekanannya, sedihnya ketika menghadapi sakit penyakit. Tapi ketika anak itu sudah mulai, dia bisa tertawa, dia bisa tersenyum, dia bisa happy, kita juga menjadi senang dan gembira. Jemaat yang Tuhan kasih, itu yang Yesus mau. Semua jemaat kita orang percaya, umat pilihannya, Tuhan mau kita semua bersukacita, amin. Sebab itu pada saatnya jangan patah semangat, tetap kita percaya dan katakan, Tuhan, aku percaya di dalam namamu Tuhan. Aku serahkan Tuhan semua masalah pergumulanku, kesehatanku, sakit penyakitku, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini, amin.
Yang terakhir jemaat, kalau kita baca nanti ayat-ayat yang di bawahnya, ya, di sana berbicara tentang angin ribut yang diredakan. Mungkin sebelumnya pernah disampaikan juga tentang angin ribut yang diredakan. Kita tahu itu kisahnya sudah menjadi sebuah kisah yang kita pernah dengar seringkali. Bagaimana ketika Yesus ikut berlayar di perahu itu, tapi Yesus tidur di dalam buritan, ya, di bawah perahu itu, dan murid-muridnya di atas, dan kemudian ada angin yang besar mengombang-ambingkan, ya, gelombang itu, dan akhirnya hampir tenggelam, dan murid-muridnya di sana dikatakan merasa menjadi takut, ya, sampai dia membangunkan Tuhan Yesus. Dan ketika dibangunkan, apa yang Yesus katakan? Jemaat, yang Yesus katakan di ayat yang ke-26 dari Matius 8 ayat yang ke-26, ini hal penting. Matius 8 ayat yang ke-26, ya. Iya, Yesus berkata kepada mereka ketika Yesus dibangunkan. Bangun, Yesus bilang begini, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kamu yang kurang percaya. Ke murid-muridnya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya ini, kenapa kamu takut? Dan Yesus mulai menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Menghardik. Jadi menghardik ini berbicara tentang sebuah otoritas yang digunakan. Ya. Polisi kalau diam saja di pinggir tidak melakukan apa-apa di tengah kemacetan, ya sulit, ya. Karena semua ingin lebih cepat, lebih dahulu dan lain sebagainya. Begitu. Ketika mungkin lampu lalu lintas padam, ya, tapi ketika polisi itu bertindak, dia mulai action. Dia mulai menggunakan otoritasnya seperti Yesus menghardik angin itu, maka tenanglah dan teduhlah. Jemaat yang Tuhan kasihi, yang kedua kita berbicara, ya. Yang pertama kita mempertaruhkan percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan ini memiliki otoritas yang bisa mengubahkan, memulihkan sesuatu. Tapi yang kedua ini kita belajar dari keteladanan Yesus untuk kita belajar menghardik, menggunakan kuasa ini. Dan kita doakan dalam nama Yesus. Mungkin pada saat itu belum terjadi sesuatu, tapi iman kita jangan goyah. Ya, kita doakan lagi, Tuhan tolong. Kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, segala kekhawatiran, segala kecemasan ini, ya, dihardik dalam nama Tuhan Yesus. Ya, segala ikatan, segala belenggu, ya, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kekuatan-kekuatan roh-roh kegelapan yang mengintimidasi sekarang dengan berbagai macam cara kepada umat Tuhan, ya, mengintimidasi dunia ini dengan berbagai macam caranya. Ya, kita belajar untuk menghardik setiap awan-awan yang gelap yang membuat kita menjadi stres, menjadi cemas, menjadi takut. Kita gunakan otoritas itu dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kekuatan-kekuatan kegelapan yang mau menghancurkan, yang mau mengganggu, yang mau merusak kedamaian, yang mau mengambil damai sejahtera Tuhan, yang mau mengambil sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan mau mengambil apa saja, ya, kita belajar minta kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berikan kuasa itu dan kita menghardiknya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebab itu biarlah pada pagi hari ini, ya, yang paling penting, apakah kita udah terima kuasa itu belum? Nanti baca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Amin. Kuasa itu Tuhan berikan. Bahkan tadi yang dikatakan Yesus berkata, ya,
Mintalah di dalam namaku, mintalah di dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Ya, itulah berarti Tuhan berikan sebuah kuasa di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, di masa-masa ini mungkin kita mengalami kesulitan, mengalami rintangan dalam kerjaan, usaha, keluarga, dalam studi, bahkan di dalam kesehatan, sakit penyakit, ya, yang sekarang begitu banyak bertebaran. Jemaat yang Tuhan kasihi, gunakan otoritas itu. Minta kasih karunia Tuhan, kekuatan dan kemampuan, ya. Bergandengan tangan dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong dan Tuhan akan bela dalam kehidupan kita. Amin. Masa darahnya sendiri Tuhan berikan, Tuhan tidak berikan yang lain. Begitu jemaat, ya, kita belajar percaya bahwa Tuhan pasti tolong di dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita siapkan saat ini untuk kita masuk perjamuan kudus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya jemaat boleh mempersiapkan, ya, rotinya dan kemudian juga anggurnya, atau di rumah ada air putih, ya, tidak masalah. Gunakan semua, mungkin dengan biskuit, ya. Kita belajar mengimani apapun, ya, ini salah satunya. Seperti tema pada pagi hari ini, jadilah menurut imanmu. Kalau kita mengimani bahwa tubuh Kristus ini terpecah buat kita semua, maka kita akan diberkati. Kalau kita percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus, maka kita akan diberkati. Kalau kita percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus dan bilur-bilurnya yang menyembuhkan, jadilah menurut imanmu. Kalau darah Kristus ini yang bisa menyucikan, bisa menguduskan, membebaskan dari setiap kutuk dosa, jadilah menurut imanmu. Makanya ketika kita melakukannya, kita harus dengan iman, percaya. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, mari kita berdoa sebelum kita makan tubuh Kristus dan minum darahnya pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Ketika kami semua boleh bersama-sama sebentar, Tuhan akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur buat setiap firman Tuhan yang telah mengingatkan kembali kepada kami. Jadilah menurut imanmu. Tuhan, kami belajar percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup melakukan dengan cara yang ajaib. Kuasamu tidak bisa dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Terima kasih, itu semua firman boleh memberi kekuatan kepada kami untuk kami belajar melangkah, menggunakan otoritas yang Kau berikan Tuhan. Selalu ketika kami melepaskan doa, Tuhan, ada doa yang penuh dengan kuasa, melepaskan berkat buat istri, buat anak-anak, Tuhan, buat cucu, bahkan buat anak berdoa buat orang tua, Tuhan, semua kami saling mendoakan sama jemaat satu dengan yang lainnya, Tuhan, maka kami percaya ada kuasa itu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu sebentar ketika kami mau perjamuan kudus, kami percaya bahwa kami dilayakkan oleh darah Kristus. Tuhan, kalau ada segala pelanggaran dosa Tuhan yang kami sadari, tidak kami sadari, yang mungkin juga Tuhan itu terjadi, Bapa, ampunilah dosa kami, supaya kami layak Tuhan menyambut tubuh dan darah-Mu pada saat ini. Mohon berkat Tuhan penyucian daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita angkat roti dan anggur ini. Nah, khususnya untuk roti ini kita akan angkat. Bapa dalam surga, inilah Tuhan tubuh-Mu yang telah terpecah bagi kami semua Tuhan. Ketika malam itu Tuhan, Engkau berkumpul dengan murid-murid-Mu, mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu semua. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan selalu ketika kami Tuhan melakukan ini, kami mengingat akan kematian Kristus buat kami semua. Tuhan, tubuh-Mu yang terpecah-pecah
untuk kami semua Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami juga diberi kekuatan kemampuan untuk terpecah bagi keluarga kami, terpecah bagi dimanapun kami berada Tuhan, terpecah Tuhan bagi setiap rekan jemaat, terpecah Tuhan di tempat di mana kami berada, selalu kehadiran kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, selagi nafas masih ada, pakailah kehidupan kami Tuhan, menjadi Tuhan berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi sekeliling kami, dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat kita angkat anggur ini, dan ketika kita meminumnya, kita percaya bahwa inilah darah Kristus. Kita siapkan air anggur ini ataupun air putih apapun. Kita siapkan pada saat ini. Mari kita angkat. Bapa dalam surga, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan anggur ini Tuhan, kami percaya ini adalah darah Kristus yang Kau curahkan bagi kami. Ketika malam itu juga Yesus membagikan anggur dalam cawan itu dan berkata, minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Minumlah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan, oleh darah-Mu kami disucikan, oleh darah-Mu kami dibebaskan, oleh darah-Mu kami dilepaskan, oleh darah-Mu dan bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Diberi kesehatan tubuh yang sehat sehingga kami boleh bersuka cita Tuhan, mengiring Engkau, melayani Engkau Tuhan, menjadi berkat buat sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, darah Yesus yang memberikan kemenangan, darah Yesus yang memberikan kekuatan. Kami terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami diberkati melalui perjamuan kudus ini Tuhan, bahwa di dalam Kau selalu ada pengharapan, di dalam Kau selalu ada jawaban Tuhan. Bapa, berkatilah bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, boleh menerima kekuatan yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. Pertolongan di dalam Kau tidak pernah terlambat Tuhan. Sebab itu berkatilah jemaat-Mu yang sedang bergumul pada saat ini Tuhan. Diberi kekuatan dan diberi jalan keluar Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Bapa, dari rumah ke rumah Engkau akan lawat Tuhan satu lepas satu. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan. Engkau yang memberikan kelepasan, kelegaan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Setiap makanan, minuman Tuhan, pakaian, tempat tinggal. Setiap usaha, pekerjaan Tuhan, kesehatan Tuhan. Diberkati bagi setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir pada pagi hari ini. Bagi yang berulang tahun, Bapa dalam surga, kami bawa dalam doa juga pada pagi hari ini. Berkati Tuhan buat Elbatius Tuhan Karolus pada tanggal 9, Ibu Maria Mardiana tanggal 10 Tuhan, dan Laura Erika Tuhan tanggal 10. Bapa, kami bawa dalam doa, biarlah Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang berikan kesehatan senantiasa Tuhan. Berkati Tuhan dalam keluarga, berkati Tuhan di dalam Tuhan usaha dan pekerjaan. Berkati ya Tuhan apa yang dilakukan, kiranya Engkau yang buat berhasil Tuhan. Biarlah di hari ulang tahunnya ini Tuhan, ada berkat khusus Tuhan Kau limpahkan Bapa. Hamba-Mu berdoa dan melepaskan berkat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati Tuhan dengan sukacita dan kebahagiaan. Berkat penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Khususnya kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, berkati Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Ibu Maria Wijaya tetap Tuhan berikan Tuhan pemulihan dengan sempurna Tuhan untuk matanya ya Bapa. Demikian juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami Tuhan sakit penyakit pada saat ini Bapa.
Engkau yang tahu Tuhan, biarlah pada saat ini Tuhan berkati baik keluarga daripada Sri, Tuhan berkati Sri Indri, Tuhan berkati Bapak Jamah, Tuhan untuk Fitri, Legi, Tuhan berkati, bahkan buat Tuhan putranya Ben, Tuhan Jamah ya Bapak, untuk Pak Sorbi Tuhan, Elsa, Ezra, Tuhan Niko berkati juga Tuhan, untuk Epi berkati Bapak, berkati Tuhan untuk Ibu Swan, untuk Yosef juga Tuhan, putranya berkati, untuk Pak Edi juga Bapak. Berkati ya Bapak, setiap Tuhan untuk Koni juga Tuhan berkati Bapak, untuk Bapak demikian juga untuk Tuhan Pak Budi Yonardi, Tuhan berkati Bapak untuk kesehatannya. Dan setiap Tuhan nama-nama yang mungkin kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi Bapak kami percaya pada saat ini apapun kondisi kesehatan yang terganggu Tuhan, kami menyatukan hati berdoa Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya kuasa yang tidak pernah berubah dahulu dan sekarang selama-lamanya. Tuhan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjamah Tuhan setiap pribadi ini Tuhan, bahkan jemaat dimanapun berada Tuhan, yang kesehatannya sedang terganggu, pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Jamah Tuhan untuk keluarga hamba-Mu pribadi juga Tuhan. Jamah Tuhan setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup yang kami sembah Tuhan, pada pagi ini kami berseru Tuhan. Kami minta pertolongan kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau berkata saja Tuhan sesuatu, sembuh, diberkati, maka semua terjadi sembuh dan diberkati, dilepaskan, dibebaskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah pada pagi ini juga berkati ya Bapa untuk ke depan Tuhan, bagi setiap jemaat pengurus tetap diberikan Tuhan kekuatan, semangat untuk terus bergerak melangkah ke depan, selalu menjadi berkat, menjadi tubuh yang terpecah Tuhan, selalu menabur Tuhan, selalu ada hal-hal yang baik yang bisa memberkati satu dengan yang lainnya ya Bapak. Terima kasih Bapak buat Sekolah Pelita Bangsa berkati di tahun ajaran yang baru ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua perencanaan apapun kami serahkan dalam tangan Kau. Kiranya yang terbaik Tuhan juga akan berikan dan Tuhan akan sediakan ya Bapak untuk Pelita Bangsa ini, peserta didik yang baru yang boleh mendaftar, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkatilah Tuhan untuk juga Tuhan untuk Elba Tius Tuhan, demikian juga buat Esther Tuhan yang sudah diterima Tuhan di perguruan tinggi negeri, akan melanjutkan studi, dibuat boleh berhasil Tuhan. Berkati bahkan buat setiap anak-anak yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, yang lain Tuhan yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri Tuhan, bahkan yang melanjutkan di perguruan tinggi swasta, berkati Bapak semua boleh berhasil di dalam kuliah-kuliahnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Kau. Terima kasih, berkati juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah bekerja Tuhan, tetap diberikan kekuatan, bahkan setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan juga diberi kekuatan, kemampuan Tuhan untuk boleh menyelesaikan setiap tugas Tuhan yang diberikan ya Bapak. Berkati setiap perusahaan-perusahaannya yang ada juga Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati keluarga Tuhan dari hamba-Mu, Bapak rohani kami Pak Yopi dan Ibu Elsia Tuhan, Ibu rohani kami. Berkati Tuhan, tetap diberi kesehatan buat mereka Bapak. Mereka boleh tetap ada dalam sukacita, kebahagiaan Tuhan, dalam berkat yang daripada Engkau Tuhan. Berkatilah bahkan buat setiap putra-putrinya, semua cucunya Tuhan, mantunya, Bapak kami serahkan dalam tangan Kau. Terima kasih Bapak. Terakhir, Presiden kami Jokowi dengan seluruh jajarannya Tuhan berkati, berikan hikmat mengambil keputusan-keputusan Tuhan yang tidak mudah di masa ini, tapi Tuhan berikan kemampuan, kami lepaskan berkat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pada saat ini kita angkat tangan kita bangkit berdiri, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa manusia dikatakan hanyalah seperti debu, ditiup angin kan hilang entah kemana, tapi pada saat ini kita percaya
bahwa hidup kita ini telah ditebus oleh darah Kristus, hidup kita ini berharga di mata Tuhan, maka pembelaan datang daripada Tuhan pencipta langit bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus yang boleh memberkati setiap kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan, usaha dan pekerjaan Tuhan yang memberkati, kesehatan Tuhan berikan. Mari pada saat ini kita mengangkat tangan. Bapa, perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan, amin. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.